Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan channel kita Tutorial Bung Dars. Channel ini membahas tentang data online dan data offline serta informasi terkini yang sedang booming. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi kembali. Kami sudah 2 hari ini tidak membuat konten ya teman-teman. Ini harap maklum karena memang kami harus mengurusi 9 channel gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan kami memberikan konten itu tentang kesalahan yang sering terjadi pada pengisian DRH P3K Guru 2021. Nah, kenapa kami mengambil tema ini teman-teman? Ini hanya untuk mereview saja. Kebetulan kami itu sudah mengurusi pemberkasan, membantu teman-teman di wilayah kami itu mulai dari angkatan CPNS kategori 2 ya 2014. Nah, lalu untuk P3K juga yang tahun 2019 gitu. Nah, kemudian yang sekarang itu yang tahap 1 dan tahap 2 kami bantu gitu ya. Jadi tujuan kami membantu teman-teman di sini dalam pemberkasan itu hanya untuk sekedar sharing saja gitu ya. Karena prinsip kami adalah jika kita meringankan beban orang lain atau kita meringankan kesulitan orang lain, mudah-mudahan Allah juga akan meringankan kesulitan kita dan selalu ada jalan gitu ya untuk setiap masalah yang kita hadapi. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini mari kita bahas tentang review gitu ya. Ini review kesalahan yang sering terjadi pada pengisian DRH P3K Guru 2021. Nah, kami di sini sudah membuatkan ringkasan ini yang sering terjadi gitu ya. Coba kita slideshow dulu. Oke. Ini kesalahan yang sering terjadi pada pengisian DRH P3K Guru 2021. Nomor 1 teman-teman, ini pada umumnya gitu ya. Nama di ijazah tidak sama dengan di KTP, KK atau akte. Nah, ini yang sering terjadi teman-teman. Jadi begini. Banyak kasus di teman-teman itu pada kolom komentar kami yang bertanya, namanya itu tidak sesuai dengan di ijazah gitu ya, nama di KTP. Sedangkan nama di KTP ini adalah sudah ngelink dengan Dukcapil gitu. Nah, umpamanya di sini ini kan sudah terkunci gitu ya sesuai dengan di ijazah. Nah, lalu bagaimana? Silahkan gitu. Silahkan nanti bisa menghubungi Dukcapil. Yang harus mengalah itu yang mana teman-teman? Yang harus mengalah itu yang KTP, KK atau akte. Kenapa yang harus dirubah itu KTP, KK dan aktenya? Jadi untuk data-data di ijazah termasuk nama orang tua juga itu tidak bisa dirubah. Karena memang ijazah ini 1 kali diterbitkan seumur hidup gitu ya. Nah, kalau KK atau KTP atau akte ini bisa dirubah kapanpun. Ya, sekali lagi kapanpun di Dukcapil gitu. Jadi jika ada nama yang tidak sesuai dengan ijazah, baik nama sendiri maupun nama orang tua, biasanya kan di ijazah SD, SMP, SMA itu ada nama orang tua ya. Kalau di ijazah S1 tidak ada. Nah, pokoknya nama gitu, itu tidak sesuai dengan ijazah, maka yang KTP, KK atau akte menyesuaikan ijazah saja. Seperti tadi, kalau ijazah itu tidak bisa dirubah, paling bisanya menggunakan surat keterangan gitu ya. Dan itu pun harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang jika memang ijazahnya itu hilang gitu. Sedangkan untuk KTP dan KK atau akte, ini bisa dirubah kapanpun teman-teman. Jadi silakan jika nama di ijazah, baik namanya ataupun nama orang tuanya tidak sesuai dengan KTP, KK atau akte, KTP, KK atau akte yang menyesuaikan nama di ijazah. Nah, ini adalah kasus-kasus yang sering terjadi gitu ya pada pemberkasan. Nah, itu solusinya. Jadi silahkan yang KTP, KK atau akte namanya itu menyesuaikan dengan ijazah. Oke, kita lanjut. Yang kedua, ijazah asli ini hilang. Ini biasanya yang hilang itu adalah bisa saja ijazah SD, SMP, atau SMA. Kalau yang S1 saya kira mungkin tidak akan hilang ya karena masih baru. Nah, bagaimana untuk mensiasati ijazah SD atau SMP yang hilang? Itu harus ada surat keterangan penggantinya. Dan di situ harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
paling tidak ada tanda tangannya. Umpamanya SD gitu ya, di bawah naungan dinas, berarti harus ada tanda tangan kepala dinas. Itu paling tidak seperti itu. Supaya apa? Supaya nanti begitu mau mengisi DRH, di bagian nomor ijazah ini bisa terisi begitu ya, bisa terisi. Nah, makanya untuk teman-teman yang ijazah aslinya itu hilang, tenang saja. Silahkan dibuat surat keterangan dengan mengetahui atau bertanda tangan itu pejabat yang berwenang. Biasanya ini adalah ijazah SD gitu ya. Biasanya ijazah SD atau SMP. Hanya untuk mengisi data-data yang ada di DRH ini gitu ya. Nah, ini ijazah asli hilang. Ini bukan kesalahan sebetulnya ya. Ini masalah kalau memang ijazah itu hilang. Kita lanjut nomor 3. Tidak mengetahui NIK dan nomor kakak keluarga. Nah, ini seperti apa gitu ya. Jadi sebetulnya ini tidak masalah jika memang tidak mengetahui NIK dan nomor kakak keluarganya. Biasanya itu maksudnya keluarga kakak gitu ya, atau adik yang sudah berumah tangga dan itu jauh jaraknya, artinya sudah pindah domisili atau mohon maaf sudah bercerai begitu ya. Lalu suami atau istrinya itu sudah pindah jauh, tidak tahu nomor kakak dan NIK-nya. Itu sebetulnya bisa disiasati dengan tidak mengisi gitu ya, atau kita isi dengan angka 0 gitu supaya bisa tersimpan, Intinya silakan disiasati, yang penting bisa tersimpan. Jika memang tidak mengetahui NIK dan nomor kakaknya ya, silahkan itu. Kita lanjut nomor 4. Salah klik nama file berkas P3K. Nah, ini adalah 10 nama file gitu ya. Nah, untuk penamaan file ini terserah teman-teman. Kalau di kami ini seperti ini anjuran dari BKD kami gitu ya. Makanya kami mengikuti saja saran dari BKD. Nah, yang dimaksud salah klik nama file itu contoh. Umpamanya kita mau mengupload surat lamaran. Itu dikliknya malah di sini gitu ya. Di surat keterangan sehat umpamanya. Intinya salah klik lah. Contoh lagi, kita ingin mengklik pengalaman kerja yang diupload. Kita kliknya yang mana? Malah salah gitu. Nah, ini sering terjadi gitu ya. Ini sering terjadi. Nah, kemudian untuk ukuran-ukurannya juga memang harus pas sesuai dengan ketentuan. Lanjut nomor 5. Salah format dan ukuran file. Nah, di sini biasanya teman-teman itu sering terjadi gitu ya, tidak banyak, hanya sedikit orang gitu salah dalam format dan ukuran file. Salah format di sini maksudnya seperti ini teman-teman. Ada yang namanya PDF, ada juga yang menggunakan JPG. Seperti ketentuan BKN, ini ya, surat lamar, surat pernyataan, surat keterangan sehat, nafsa, SKCK, dan lain-lain, itu PDF. Kecuali pas foto. Kalau pas foto ini harus JPG. Itu jangan sampai salah format. Nah, kemudian untuk ukuran. Untuk ukuran itu sudah disesuaikan, sudah ditetapkan oleh BKN. Nah, untuk foto itu kan minimalnya 100 KB, maksimalnya 500 KB. Ini kita harus tengah-tengah seperti ini. Ini sudah benar ya, teman-teman. Ini kalau diupload itu ini akan lancar gitu ya, akan sukses. Nah, kemudian selain pas foto, ini semuanya PDF, ukurannya itu minimal 100 KB, maksimal 1000 KB. Jadi jangan ada satu file pun yang di bawah 100 KB. Dan jangan ada yang lebih dari 1000 KB. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa diupload gitu, harus tengah-tengah. Ini untuk ukuran file. Jadi pastikan untuk teman-teman yang belum mengakhiri DRH, karena ini 3 hari lagi menjelang penutupan tahap 2 gitu ya. Sekarang tanggal 1, untuk penutupan kan tanggal 4. Silakan untuk format dan ukuran filenya itu disesuaikan dengan ketentuan BKN. Nah, ini harus tengah-tengah gitu ya. Lanjut nomor 6. Nomor 6 ini yang sering terjadi itu adalah salah unggah dokumen P3K. Maksudnya seperti apa salah unggahnya? Contoh umpamanya, kita mau mengunggah SKCK, malah yang kita unggah itu daftar riwayat hidup. Atau kita mau mengunggah daftar riwayat hidup,
Malah yang kita unggah itu surat nabza, itu contoh kecil, salah unggah. Begitu diakhiri, dicek lagi ternyata salah unggah. Nah, itu solusinya seperti apa? Silahkan nanti ditunggu saja verifikasi dari BKD-nya. Suruh memperbaiki atau tidak gitu ya. Jadi memang kita harus benar-benar teliti di sini. Intinya jangan sampai salah klik seperti yang tadi kami uraikan. Lanjut nomor 7. Untuk nomor 7, ini biasanya ini sepele gitu ya. Tapi ini juga penting. Tidak tulis tangan di DRH. Begitu DRH perorangan dicetak dan DRH riwayat dicetak gitu ya, ini tidak tulis tangan di sini. Sebetulnya kan ada ketentuan di sini ya, ditulis dengan huruf kapital atau balok dan tinta hitam. Kita hanya mengikuti yang di atasnya. Kalau nama ya kita ikuti nama di atas. Kalau kabupaten kota kita mengikuti kabupaten kota. Ada pertanyaan, Pak, ini bagaimana yang dalam kurungnya umpamanya tidak ditulis? Nah, kalau ini tidak prinsipal, tidak ditulis juga tidak apa-apa. Yang penting nama kabupatennya itu ditulis gitu ya. Syukur-syukur bisa mengikuti tulisan yang di atas. Ini wajib tulis tangan ya. Ini biasanya kelupaan nih di sini ya, kebanyakan itu. Nah, kita lanjut nomor 8. Tidak diberi materai pada DRH. Nah, ada kasus itu tidak diberi materai, teman-teman. Langsung tanda tangan saja di sini, contoh gitu ya. Nah, ini bagaimana? Ini kita harus menunggu verifikasi dari BKD lagi. Jika suruh memperbaiki ya, memperbaiki. Nah, kemudian kadang terlupakan juga di sini nih ya. Di titik mangsa ini nama kabupaten nih di sini ya. Ada yang nama kecamatan itu bagaimana? Mungkin untuk nama kecamatan ditoleransi lah. Sebetulnya di sini itu adalah nama kabupaten ya. Jangan lupa materainya lalu tanda tangan. Nah, ini sedikit review, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, baiklah teman-teman, itu saja mungkin informasi kali ini yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Kami tunggu yang belum, silahkan di like, di subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya supaya bisa mengikuti terus informasi dari channel kami. Serta bisa di-share kalau memang informasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat. Selamat bertemu di video tutorial kami selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.